Rangkaian ibadah Ramadan yang diakhiri dengan menunaikan zakat fitrah merupakan simbol adanya kepedulian terhadap sesama yang telah dibangun juga melalui ibadah puasa. Ibadah puasa dan zakat fitrah dalam rangkaian ibadah Ramadan seperti halnya bacaan takbir dan ucapan salam dalam rangkaian ibadah salat. Ibadah puasa kita tidak akan dapat menembus langit manakala kita belum menunaikan zakat fitrah. Sama juga halnya, salat tidak sah manakala tidak diakhiri dengan salam. Puasa dan takbir dalam salat adalah simbol hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, yang tak akan pernah kita mampu menghitungnya sampai kapanpun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, melalui mimbar ini khatib mengajak kita semua, khususnya diri khatib sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita. Takwa adalah sebaik-baik bekal hidup yang akan membawa kita mencapai kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada pagi yang ceria ini, kita semua yang hadir di masjid ini, sebagaimana seluruh kaum muslimin di seluruh pelosok Nusantara dan kaum muslimin di seluruh dunia, merayakan Idul Fitri. Bagi kita yang telah menjalankan saum secara penuh di bulan suci Ramadan dan melaksanakannya bukan karena motivasi lain kecuali semata-mata karena iman dan ingin memperoleh ridha Allah, maka insya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menjalankan saum puasa di bulan Ramadan dan menjalankannya semata-mata karena beriman dan ingin memperoleh imbalan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkenaan dengan perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan ucapan selamat kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Waj'alnallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima amal ibadah saum kita semua, mengembalikan kita semua ke fitrah asli kejadian kita, dan Dia pun menjadikan kita semua sebagai orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Peristiwa ini kita rayakan setiap tahun, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menyempurnakan kebahagiaan ini, Khatib juga memohon maaf lahir dan batin kepada hadirin sekalian, dan mengajak kita semua untuk meminta maaf dan saling memaafkan satu sama lain, baik lahir maupun batin, atas segala khilaf dan kesalahan serta kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini telah memberikan kenangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebesar ini, yang sekitar 87% penduduknya beragama Islam, harus menunjukkan kepada dunia bahwa agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk negeri ini, yakni Islam, adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kedamaian. Islam adalah agama yang memiliki misi untuk menebarkan rahmat dan cinta kasih untuk seluruh manusia. Dengan tegas Islam melarang seluruh perbuatan yang menyebabkan kehancuran, baik diri sendiri maupun orang lain, apalagi perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh orang-orang yang tak berdosa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bagi barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ramadan kali ini juga telah memberi pelajaran bagi kita bahwa beberapa bencana yang terjadi di sekitar kita harusnya mampu meningkatkan kepedulian sosial kita untuk membantu meringankan beban mereka yang terkena musibah, seraya berdoa semoga mereka sabar dan tabah menghadapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saum Ramadan mengajarkan kita untuk mencapai derajat takwa. Derajat takwa adalah tingkatan manusia yang sempurna dan mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi derajat takwanya. Kita lihat bagaimana seorang Bilal bin Rabah, seorang budak, orang negro dari Afrika pada masa jahiliyah, tiba-tiba menjadi seorang yang dikenang dan melegenda dalam ajaran agama Islam. Kita lihat bagaimana seorang Salman Al-Farisi, ia datang dari negeri Persia seorang diri. Ia meninggalkan kampung halamannya, tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Ia tinggalkan sanak keluarganya yang dicintainya. Ia tinggalkan sahabat dan kerabatnya. Ia tinggalkan harta dan kekayaannya yang melimpah. Tiba-tiba menjadi pribadi yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ia dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait, yakni keluarga Rasulullah. Takwa bisa dicapai bukan karena latar belakang keturunan, bukan karena jabatan, bukan karena tumpukan harta yang melimpah, bukan pula karena hadiah, tapi takwa harus diperjuangkan. Takwa harus dibina dengan menyuburkan ibadah ritual dan ibadah sosial sekaligus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, hari ini adalah hari kemenangan yang diraih setelah kita melawan hawa nafsu dengan menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah saum Ramadan, menjalankan saum selama 1 bulan penuh. Siam atau puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan pada hakikatnya bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga,
dan dorongan pemenuhan kebutuhan seksual di siang hari semata-mata. Perjuangan yang paling berat adalah berperang melawan dorongan hawa nafsu yang selalu cenderung untuk mengarah kepada hal-hal yang buruk. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dorongan hawa nafsu yang muqaddimahnya adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan perut dan syahwat. Apabila diikuti tanpa kendali akan menjerumuskan manusia ke dalam perilaku yang nista. Di antara contohnya adalah perilaku serakah, mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh syariat Islam, atau bertentangan dengan norma-norma serta aturan-aturan perundang-undangan. Bila kita perhatikan dengan seksama, perbuatan-perbuatan seperti itu pada hakikatnya adalah mengikuti dorongan-dorongan nafsu dan bujukan setan yang harus diperangi, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi harus diperangi setiap saat dalam kehidupan kita. Upaya untuk melatih diri di dalam melawan dorongan hawa nafsu ini dilakukan dengan menjalankan saum selama bulan Ramadan. Pada Ramadan, umat Islam dilatih untuk menahan diri dan memenuhi kebutuhan hawa nafsu, meskipun hal semacam itu pada waktu-waktu lain halal dilakukan. Contohnya adalah makan, minum, bergaul intim dengan istri yang sah menurut syariah Islam pada waktu siang hari. Alhamdulillah, peperangan yang pada hakikatnya merupakan latihan atau ikhtiar untuk mencharge kembali kemampuan melawan hawa nafsu ini telah kita laksanakan. Kita bersyukur karena telah memenangkan peperangan ini sehingga kita dapat kembali kepada fitrah asli kita, yaitu cenderung selalu taat kepada aturan dan hukum-hukum Allah. Dengan kemenangan ini diharapkan ketakwaan kita meningkat, sehingga dalam menjalin kehidupan hari-hari selanjutnya kita akan mampu menahan dorongan nafsu dan bujuk rayu syaitan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam maupun oleh hukum-hukum positif. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ibadah puasa pada hakikatnya merupakan suatu proses pendidikan, yakni upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mengubah perilaku setiap muslim sehingga menjadi orang yang meningkat ketakwaannya. Puasa telah mendidik setiap muslim untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Melalui ibadah puasa, kita sebagai manusia yang memiliki nafsu dan cenderung ingin selalu mengikuti hawa nafsu dilatih untuk berubah menjadi manusia yang selalu berperilaku sesuai dengan fitrah aslinya. Fitrah asli manusia adalah cenderung taat dan mengikuti perintah serta aturan Allah. Melalui proses pendidikan yang terkandung dalam ibadah puasa, diharapkan setiap muslim menjadi manusia yang kehadirannya dimanapun dalam masyarakat dapat memberi manfaat kepada sesama dan menjadi rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya ajaran-ajaran yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi juga mengajarkan berbagai ajaran tentang nilai-nilai yang sifatnya universal. Di antara ajaran-ajaran Islam yang mempunyai nilai universal adalah ajaran yang menekankan pentingnya setiap muslim agar ia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, salah satu indikator keunggulan kualitas seseorang adalah seberapa besar dia mampu memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, semakin besar seorang mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka makin baik atau makin unggul pula kualitas keberagamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia, sebaik-baik muslim adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Islam mengajarkan untuk selalu bergaul dan berbuat baik dengan manusia lain tanpa menghiraukan agama dan dari manapun dia berasal. Rasul pernah mengatakan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan segera lakukan kebajikan setelah engkau berbuat keburukan, dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik.
Islam melarang pemeluknya untuk berbuat sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu indikator orang beriman adalah apabila melihat sesuatu yang berpotensi membahayakan orang lain, dia harus berbuat untuk menyingkirkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyingkirkan sesuatu yang berpotensi menyelakakan orang lain merupakan indikator bahwa orang tersebut beriman. Berarti bila tidak berbuat demikian, maka keimanan orang tersebut patut untuk dipertanyakan. Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa berbuat kebaikan dari laki-laki maupun perempuan dan dia mukmin, niscaya kami akan menghidupkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami memberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Khatib mengajak setiap kaum muslimin untuk meraih hikmah terbesar dari ibadah yang telah kita laksanakan, merajut kembali nilai-nilai universal ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawa ajaran Islam tidak lain kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat ini berarti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran-ajaran yang bila dilaksanakan dapat memberi rahmat bagi semesta alam. Karena kehadiran muslim dimanapun selalu memberi manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain dan umat manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kata rahmat menurut Imam Al-Raghib Al-Asfahani dalam karyanya Mujarrad Alfaz Al-Quran mempunyai makna kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebijakan kepada yang dirahmati. Rahmat juga bermakna cinta kasih, yaitu berarti agama Islam adalah agama cinta kasih. Islam sebagai rahmat artinya Islam adalah jalan keselamatan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian, pancaran rahmat yang dikeluarkan Islam tidak hanya dirasakan kaum muslimin semata, melainkan juga dirasakan oleh mereka yang di luar Islam, bahkan oleh alam semesta. Melalui momentum Idul Fitri ini, mari kita tingkatkan jati diri kita sebagai muslim yang senantiasa menebarkan rahmat bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Rangkaian ibadah Ramadan yang diakhiri dengan menunaikan zakat fitrah merupakan simbol adanya kepedulian terhadap sesama yang telah dibangun juga melalui ibadah puasa. Ibadah puasa dan zakat fitrah dalam rangkaian ibadah Ramadan seperti halnya bacaan takbir dan ucapan salam dalam rangkaian ibadah salat. Ibadah puasa kita tidak akan dapat menembus langit manakala kita belum menunaikan zakat fitrah. Sama juga halnya salat tidak sah manakala tidak diakhiri dengan salam. Puasa dan takbir dalam salat adalah simbol hablum minallah, interaksi kita dengan Allah. Sedangkan ucapan salam dan menunaikan zakat adalah simbol hablum minan nas, interaksi kita dengan sesama bahkan dengan alam sekitar. Dalam Islam, dua ikatan ini merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi 2,5 kilogram beras yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah dan ucapan salam adalah simbol yang di dalamnya terdapat keharusan bagi setiap muslim untuk menjalani interaksi sosial secara baik dengan segenap kepekaan dan kepedulian yang tinggi. Apalah arti 2,5 kilogram beras zakat fitrah bagi seseorang yang berpenghasilan melimpah? Demikian pula salam yang kita ucapkan mengandung makna kedamaian bagi semesta alam. Di situ kita dituntut untuk mampu memahami bahwa hikmah di balik ajaran Islam yang maha sempurna ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam Al-Quran perintah menunaikan zakat hampir selalu diparalelkan, disambungkan dengan perintah mendirikan sholat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan baik dengan Tuhan
senantiasa diletakkan dengan konteks hubungan dengan sesama insan dengan penuh kepedulian. Bahkan dalam surah Al-Ma'un ditegaskan bahwa orang-orang yang mengaku beragama tapi tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah para pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Uraian ayat di atas jelas bahwa orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama adalah pendusta agama. Di sini kita dituntut untuk lebih arif bahwa perbuatan menghardik anak yatim dan tidak peduli dengan fakir miskin adalah simbol lemahnya tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Al-Quran mengecam orang-orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin sebagai pendusta agama. Bagaimana dengan halnya orang yang mengaku sebagai muslim tapi sepak terjangnya mengancam masa depan bangsa ini? Bagaimana pula halnya mereka yang mengaku muslim sejati tapi tidak merasa bersalah melakukan perbuatan yang mencelakakan orang lain? Perilaku demikian sungguh-sungguh sangat bertentangan dengan nilai-nilai asasi ajaran Islam. Disinilah letak Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan antar sesama manusia bahkan alam. Kita akui bahwa aktualisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain karena keterbatasan pemahaman sebagian kita tentang Islam itu sendiri. Sebagai umat Islam, oleh karena keterbatasan pendidikan belum mampu memahami secara rinci nilai-nilai universal dalam kerahmatan Islam sebagai agama yang dipeluknya. Akibatnya, individu-individu muslim atau sekelompok individu muslim hanya mengamalkan aspek tertentu dari ajaran Islam yang mereka pahami. Pada saat yang sama, gerakan mereka itu sekaligus memberi kesan kepada orang di luar mereka bahwa itulah Islam sebagaimana yang dipraktekkan dalam pemahaman dan praktik mereka itu. Di sini terjadi reduksi terhadap makna Islam bagi pemeluknya maupun bagi orang luar yang melihatnya. Selain mengalami reduksi oleh ketidakpemahaman pemeluknya, Islam juga terkadang disimpangkan pemahamannya sambil mengklaim itulah Islam. Dalam hal ini, Islam telah dibajak oleh seseorang yang Islam sendiri yang mengklaim kelompoknya sebagai muslim sejati. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok ini telah melakukan perbuatan-perbuatan berupa tindak kekerasan yang jelas melanggar prinsip-prinsip maqasidus syariah dan ajaran Islam yang mendasar. Selain kedua hal tersebut, aktualisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin juga menghadapi kendala yang cukup serius terkait dengan persoalan krisis identitas. Krisis identitas dan akhlak menjadi kendala tersendiri akibat dari penerapan ajaran Islam terbatas hanya pada simpul-simpul formal sebagaimana yang tersebut di atas. Di satu sisi, syiar Islam semakin hari kelihatan semakin terang, tapi di sisi lain kemaksiatan serta berbagai penyimpangan yang dilakukan kaum muslimin juga tetap berjalan. Persoalan-persoalan di atas nampaknya erat kaitannya dengan revitalisasi pendidikan agama bagi masyarakat dan generasi kita. Kesadaran akan pentingnya pendidikan agama bagi generasi kita adalah penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kesadaran akan peningkatan mutu pendidikan agama itu sendiri. Keterbatasan keagamaan harus segera diatasi dengan meningkatnya akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang memadai. Dengan memberikan bekal pemahaman keagamaan yang utuh, kita dapat membentengi generasi kita dari penyimpangan dan memahami doktrin-doktrin keagamaan yang berakibat fatal. Puasa dan Idul Fitri tahun 1446 Hijriah ini harusnya menjadi momentum bagi kaum muslimin dalam melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.